Selamat pagi bagi anak didik kami sekalian, kiranya semua anak didik kami dalam keadaan sehat. Untuk pembelajaran hari ini, yaitu materi simulasi digital, mata pelajaran simulasi digital. Materinya menjelaskan penyusunan flowchart itu sebagai sambungan dari mata pelajaran simulasi digital yang minggu lalu, yaitu algoritma. Flowchart itu atau diagram alir itu sudah pernah dibahas di artikel sebelumnya mengenai jenis penyajian algoritma untuk memecahkan suatu masalah. Selain dapat disajikan menggunakan bahasa natural atau bahasa sehari-hari dan pseudokode, algoritma juga bisa disajikan dalam bentuk algoritma flowchart. Algoritma flowchart adalah suatu bagan atau diagram dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses atau perintah dalam kurung instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Itu pengertian dari flowchart atau diagram alir. Kemudian untuk menyajikan algoritma flowchart, tentunya kita harus mengetahui simbol-simbol flowchart yang bisa digunakan. Sekaligus harus mengetahui nama dan juga fungsinya. Berikut simbol-simbol flowchart yang sering digunakan untuk menyajikan algoritma flowchart. Di sini yang pertama, simbol namanya terminator, yang fungsinya permulaan dan akhir sebuah program. Ulangi sekali lagi, simbolnya di sini namanya terminator. Kalau dalam bahasa Indonesia itu oval. Fungsinya memulai dan mengakhiri program. Kemudian yang kedua, tanda panah mengarah ke kanan itu garis alir atau flow line, yang fungsinya arah aliran program. Kemudian simbol 5 persegi atau preparation namanya, itu digunakan untuk proses inisialisasi atau pemberian harga awal. Misalnya nanti kalau kita menginput data, tentunya pemberian harga yang akan dicari. Misalnya X sama dengan A tambah B. Berarti nanti di situ yang dicari adalah X. Kemudian tanda 4 persegi namanya itu simbol proses. Proses yang fungsinya itu perhitungan proses pengolahan data. Misalnya mencari X tambah Y sama dengan Z misalnya, yang berarti yang dicari adalah Z. Kemudian simbol input output data, yang fungsinya memasukkan dan mengeluarkan hasil. Kemudian simbol decaytion. Decaytion itu melakukan perbandingan atau penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Kemudian yang bulat ini on-page connector, artinya penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada satu halaman. Artinya nanti kalau diagram alir itu tidak bisa kita buat putus-putus, harus diberi tanda agar flowchart itu bisa disambungkan atau dikoneksikan. Kemudian tanda off-page connector itu penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada halaman yang berbeda. Misalnya penulisannya di dalam buku di halaman 1, untuk bersambung di halaman berikutnya dibuat tanda off-page connector. Kemudian penjelasan simbol flowchart
sini biar dipahami. Itu yang dari atas tadi, yang ini. Yang pertama itu simbol mulai dan awal atau selesai. Itu simbol start dan end biasanya dilambangkan dengan oval atau lingkaran ataupun kotak yang sudutnya dibulatkan. Kemudian yang kedua simbol proses atau kegiatan processing. Biasanya disimbolkan dengan berbentuk kotak persegi panjang atau rectangle, istilah bahasa Inggrisnya. Kemudian yang ketiga simbol kondisional atau keputusan, disimbolkan dengan kotak yang berbentuk diamond atau rhombus yang pada umumnya akan mempunyai output atau keluaran seperti ya atau tidak, itu melakukan perbandingan benar atau salah. Yang keempat itu simbol arah aliran atau flow. Simbol arah aliran proses dilambangkan dengan tanda panah, dengan anak panahnya menuju ke proses selanjutnya. Yang kelima itu simbol masukan atau input output. Simbol untuk menunjukkan masukan dan keluaran data atau input dan output, dilambangkan dengan kotak yang berbentuk jajaran genjang atau parallelogram. Untuk pembuatan flowchart ada kaidah-kaidah yang harus kita ikuti atau kita tentukan. Yang pertama itu mengenai input, komponen input, kemudian komponen proses, komponen output. Di sini flowchart itu gambaran hasil analisa suatu masalah. Flowchart dapat bervariasi antara satu program dengan program lainnya. Yang berikutnya, hindari pengulangan proses yang tidak perlu dan logika yang berbelit-belit sehingga jalannya proses menjadi singkat. Yang berikut, jalan proses digambarkan dari atas ke bawah, jadi tidak bisa dari bawah ke atas, dan diberikan tanda panah untuk memperjelas. Kemudian yang berikut, ketentuan yang berikutnya, sebuah flowchart diawali dari satu titik start dan diakhiri dengan end. Kemudian sebagai contoh di sini kita buat yang sederhana. Yang pertama dibuat contoh algoritma yang sudah dibuat di sini untuk mencari perbandingan nilai yang diinput antara nilai A dengan nilai B. Di sini saya buat contoh, mulai masukkan nilai A dan B, lalu masuk ke pernyataan seleksi antara nilai A dengan B dengan pernyataannya apakah A lebih besar dengan B. Kemudian nomor 4, jika benar maka nanti cetak A, jika salah cetak B. Kemudian alurnya seperti berikut, mohon disimak baik-baik. Kemudian kita buat simbol oval, itu menandakan awal dari mulainya program. Kemudian diikuti dengan tanda panah mengarah ke bawah. Lalu dibuat simbol input, masukkan nilai A dan nilai B. Kemudian dibuat lagi arus diagram, tanda panah. Lalu masukkan perbandingan, apakah
nilai A lebih besar dari nilai B. Jika ya, akan dicetak nilai A. Kemudian jika tidak atau no, akan dicetak nilai B. Setelah itu akan selesai. Ini contoh algoritma yang sederhana untuk mencari perbandingan nilai yang dimasukkan nilai A dengan nilai B. Contoh kedua, di sini Bapak berikan untuk mencari X sama dengan A tambah B. Untuk yang pertama, tetap kita mulai dengan simbol mulai, kemudian diikuti dengan tanda panah mengarah ke bawah, itu arus program. Lalu masukkan nilai A dan nilai B. Masukkan nilai A dan nilai B. Kemudian cari X sama dengan A tambah B. Karena di sini ada proses perhitungan, simbolnya dilambangkan dengan 4 persegi. Yaitu X sama dengan A tambah B. Yang dicari di sini adalah X. Kemudian tentunya nanti yang dicari di sini X, tentunya harus kita keluarkan hasilnya. Hasil dari penjumlahan antara nilai A dengan nilai B. Setelah itu, kalau sudah dihitung, tentunya nanti di komputer X-nya ditampung dalam memori. Kemudian ditampilkan atau dicetak yang bernama nilai X. Setelah itu stop. Di sini stop ya, bukan mulai. Ini stop. Kemudian kalau sudah dapat dipahami, silakan nanti diulangi videonya. Apabila kurang paham, silakan chat melalui WA group. Kalau sudah paham, tentunya nanti kamu dapat berlatih mengerjakan soal yang Bapak berikan di bawah ini. Untuk soal yang dikerjakan, yang pertama di sini, gambarkan diagram alir untuk menyelesaikan soal di bawah ini. Yang pertama, flowchart untuk menghitung luas segi 3 sama sisi. Jadi rumusnya cari sendiri di Google, cari sendiri. Kemudian yang kedua, gambarkan flowchart dari algoritma di bawah ini. Kebetulan ini termasuk pekerjaan kita sehari-hari, yaitu algoritma mengirim surat kepada teman. Di sini dibuat yang pertama, tulis surat pada secari kertas, kemudian ambil sampul surat, terus yang ketiga masukkan surat ke dalam sampul, tutup sampul surat menggunakan perekat atau lem. Yang kelima, jika kita ingat alamat teman tersebut, maka tulis alamat pada sampul. Nanti di bagian kelima ini, lantai yang kelima ini, nanti ada perbandingan jika diingat ya. Terus kalau tidak diingat, lihat buku alamat, kemudian tulis alamat pada sampul surat. Lalu langkah yang ketujuh, tempel perangko pada surat. Nomor 8, bawa surat ke kantor pos untuk diposkan. Nah, untuk ini silakan nanti dari kami mencari atau menggambarkan diagram alirnya secara lengkap.
Kemudian kita kembali ke soal yang tadi. Ini saya ulangi sekali lagi. Untuk mencari X sama dengan A tambah B, saya ulangi sekali lagi sebelum ditutup video ini. Yang menjadi input data di sini adalah A dan B. Ini untuk pengulangan ya. Yang dicari di sini X. Sebagai input datanya adalah A tambah B. Kemudian nanti kamu gambarkan simbol awal dari program. Awal program itu awal dan akhir disimbolkan dengan simbol oval. Kemudian diikuti dengan tanda panah mengarah ke bawah, karena ini merupakan arah dari alir program. Kemudian simbol input gambarkan seperti ini, lalu di dalamnya masukkan atau tuliskan input A dan B. Kenapa A dituliskan di sini? Karena yang sebagai komponen input di sini adalah A atau B. Kemudian tetap kita buat tanda panah ke bawah itu sebagai alir program atau arus program. Lalu kita hitung, dibuat simbol hitung. Untuk memasukkan simbol hitung, X sama dengan A tambah B. Yang menjadi rumus perhitungan di sini adalah penjumlahan untuk mencari nilai X. Setelah itu, tampilkan atau cetak nilai yang dicari tadi, yaitu X. Cetak X, kemudian selesai. Di sini selesai ya, selesai bukan mulai. Ada kesalahan teknis, selesai. Lalu kita kembali ke soal yang pertama tadi. Di sini termasuk hampir sama dengan latihan yang kedua tadi yang Bapak berikan, latihan kedua yang harus kamu kerjakan. Di sini sudah ditentukan algoritmanya. Algoritmanya itu mulai ini simbolnya oval, masukkan nilai A dengan B, input A dan B. Kemudian karena di sini ada penseleksian apakah nilai A lebih besar dari nilai B. Maka di sini kamu gambarkan nanti A lebih besar B. Buat tanda tanya. Apakah itu pernyataannya merupakan apakah A lebih besar dari B. Kemudian buat tanda panah mengarah ke kanan. Apabila A lebih besar dari B, tentunya nanti nilai A akan dicetak. Kalau tidak, ya, tentunya yang dicetak adalah B. Lalu setelah dicetak nilai A dengan nilai B, kemudian buat simbol selesai. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kiranya siswa kami dapat memahaminya, tentunya dengan mengerjakan soal yang kita buat. Sudah Bapak buat di sini, disiapkan. Yang pertama tadi membuat diagram alir dari luas segitiga sama sisi. Tentunya nanti rumusnya kamu cari dari internet. Kemudian flowchart dari mengirim surat kepada teman. Nanti kamu gunakan algoritma ini untuk mempermudah. Tentunya nanti di sini di urutan yang kelima buat simbol pernyataan. Berarti nanti di sini surat. Tentunya surat itu kan ada alamat. Kalau alamatnya diketahui, tentunya kamu tulis. Kalau tidak, cari buku alamat. Ya, sampai di situ. Tugasnya nanti dikirim melalui email. Jangan lupa. Jangan hanya mengisi absen.
Jadi percuma nanti kamu isi absen kalau tugasnya tidak dikirim, itu dianggap absen. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, kiranya nanti tugas-tugasnya dapat dibereskan, dikirim tepat waktu. Demikian video pembahasan mengenai diagram alir atau flowchart. Sekian dan terima kasih.